Oke, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang HTML Forms. Untuk kesempatan kali ini kita akan coba menggunakan slide ya, jadi semoga apa yang saya sampaikan dapat lebih jelas di slide seperti ini. Oke, kita langsung saja. Jadi HTML Forms itu merupakan elemen HTML yang digunakan untuk membuat user input atau mengoleksi data yang dikirimkan oleh user atau kita sebagai pengguna websitenya. Jika teman-teman pernah pergi ke sebuah website, misalnya Facebook atau google.com, teman-teman harusnya tidak asing dengan bentukan forms ya, jadi di mana teman-teman akan memasukkan sesuatu agar menghasilkan data atau hasil yang teman-teman inginkan gitu. Nah, HTML form itu diawali dengan tag form seperti ini, lalu diakhiri dengan tag penutup form seperti ini. Nah, untuk kirim data, kita bisa menggunakan dua jenis button, seperti input type dan button type. Bentukannya seperti apa? Pada materi sebelumnya kan kita sudah belajar tentang input type dan yang paling terbaru adalah button type. Nah, button type itu kan ada dua jenis tuh. Ada yang reset sama submit. Tapi kedua itu seperti reset dan submit tidak bisa bekerja kalau tidak di HTML form. Bentukannya kita coba yang input type ini ya. Nah, bentukannya seperti ini. Kita bisa membuat form dengan membuka tag seperti ini, tag form dan tag penutup form seperti ini, lalu dua data seperti ini, dua input, dan pada akhirnya input tersebut akan dikirimkan melalui input type submit seperti ini. Nah, kita coba langsung saja membuatnya. Di sini kita akan pergi ke Visual Studio Code-nya, atau teman-teman bisa pakai text editor teman-teman sukai. Sini saya akan langsung saja membuat file dengan nama index.html. Lalu di sini kita akan membuat HTML. Di sini saya akan memberi nama HTML form, dan di sini kita langsung saja buka tagnya dengan nama form seperti ini. Lalu input, saya beri nama yang pertama input type text. Saya akan masukkan user underscore name dan user underscore name. Lalu untuk yang kedua, kita akan masukkan bentuk yang lain. Kita masukkan password di sini. Lalu di sini saya akan masukkan password dan name-nya juga password. Lalu untuk yang terakhir kita akan masukkan input, tapi type-nya bukan text ataupun password melainkan submit, dan value-nya agar nama dari si submit ini bisa muncul, login. Kita save. Lalu di sini kalau teman-teman punya ekstensi live server, teman-teman bisa menggunakannya. Oke, bentukannya kurang lebih seperti ini ya, dua formnya. Nah, kenapa terlihat seperti ini? Karena belum ada stylenya. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan style, teman-teman bisa menambahkan style dengan cara teman-teman. Nah, kalau saya di sini akan menambahkan dengan cara external style ya. Di sini saya akan coba membuat file lagi yang namanya index.css. Lalu di sini saya akan coba permak lagi, pisahkan lagi per sectionnya dalam bentuk div sendiri seperti ini. Untuk ini saya akan beri nama dengan form group. Lalu di sini juga dengan nama form group. Misalnya saya kasih kelas di sini form group. Nah, lalu untuk submitnya juga sama. Saya akan berikan kelas di sini form group juga. Oke. Kita save. Untuk bagian terakhirnya saya akan membungkus lagi dengan div lagi yang bernama container. Oke. Seperti ini. Nah, sekarang yang perlu dilakukan adalah saya akan menyambungkan index.css ini dengan halaman HTML-nya. Saya akan membuat sebuah link. Lalu di sini saya akan tambahkan index.css. Untuk stylingnya, saya akan mengambil dari hasil yang sudah saya buat. Di sini akan saya paste. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Tenang saja kalau teman-teman bingung di bagian bagian CSS ini, saya akan sertakan juga CSS-nya nanti di video. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak paham, nggak apa-apa, karena materi yang kita akan bahas ini adalah HTML form. Dan penggunaan CSS ini kita akan gunakan untuk mempercantik sedikit untuk tampilan dari formnya. Kita save dan kita lihat seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini.
Satu lagi sepertinya kurang ya. Kita perlu menambahkan div satu lagi dengan nama form head. Lalu di sini saya tambahkan h1 login form. Save, oke. Oh, bukan form head ya, tapi form heading. Kalau di CSS-nya. Kita lihat dulu sebentar. Ya, betul. Form heading. Oke. Di sini kita tambahkan lagi label untuk memperjelas input type-nya. Di sini saya akan berikan username. Nah, nama dari for ini harus sama dengan nama input yang ada di sini ya. Username. Lalu yang kedua adalah password. Sama juga saya ketikkan password. Jika dilihat, maka hasilnya akan seperti ini. Oh ya, kita kurang satu ya, namanya placeholder. Kita ketikkan dalam bahasa Inggris, please input your username. Lalu yang di bawahnya juga sama, placeholder, tapi ini berbeda untuk ininya, wordingnya. Please input your password. Nah, maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Jika kita ingin melakukan penghapusan seluruh data pada form, kita bisa menggunakan tag button atau input tapi dengan type reset. Nah, bagaimana bentukannya? Bentukannya kurang lebih seperti ini. Jadi dia ada input type, tapi kalau sebelumnya itu kita namanya input type submit, tapi kalau di sini dia itu type reset. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita akan copy paste yang ada di sini, lalu kita akan lakukan seperti ini. Dan sama juga dengan type submit, di sini saya sudah menyediakan stylenya ya. Jadi nanti harusnya kalau teman-teman sudah paste CSS-nya di sini, maka stylingnya akan terbentuk. Saya coba save. Oh ya, kita ganti namanya ini jadi reset ya. Kita lihat hasilnya, maka akan seperti ini. Tunggu, dia harusnya berwarna merah sih. Ya, oh ya, dia pakai ID ya di sini. Dia pakai ID, kita berikan saja dia ID reset seperti ini. Nah, oke. Harusnya dia seperti ini. Form memiliki atribut bernama action dan juga method. Nah, untuk method sendiri, ini digunakan untuk mengirim data, tapi tipe pengiriman datanya itu seperti apa gitu. Nah, sedangkan action untuk melakukan referensi ya, atau maksudnya ketika teman-teman sudah meng-submit sebuah form, maka dia akan diarahkan ke halaman apa. Secara bawaan, elemen form jika tidak didefinisikan atributnya, maka nilai atribut method pada tag form bernilai get. Namun kita bisa mendefinisikan yang lainnya seperti post. Secara bawaan juga, atribut action pada elemen form akan bernilai slash. Nah, slash ini artinya ketika user sudah melakukan submit data, maka form akan diarahkan ke halaman index. Halaman index ini maksudnya halaman yang bentukannya seperti ini ya. Jadi tanpa ini kan dia index HTML. Nah, dia langsung seperti ini. Atau dia langsung jadi slash index HTML seperti ini. Nah, di sini kita coba mendefinisikan metodenya ya. Kita langsung saja definisikan di sini. Kita coba dengan metode get dulu seperti ini, metode get. Harusnya kalau misalnya kita tidak mendefinisikannya, maka default value-nya adalah get ya. Tapi sini kita coba langsung tulis saja seperti ini. Dan jika kita lihat, maka tidak akan terjadi apa-apa. Namun yang berbeda adalah ketika kita memasukkan data, maka terdapat dua hal yang berbeda. Jika kita menggunakan metode get, maka apapun yang kita inputkan pada input seperti ini akan muncul di bagian sini URL. Sedangkan post tidak muncul sama sekali. Kekurangannya adalah jika menggunakan get, jika inputnya itu ini masih bagus karena fieldnya masih 2 ya. Tapi kalau misalnya fieldnya ada banyak, seperti 15 atau 20 atau 1000 gitu, nah maka penggunaan get itu tidak cocok sama sekali karena URL sendiri memiliki batasan.
Kalau misalnya saya coba mengetikkan di sini, saya ketikkan John, lalu passwordnya 123455. Nah, maka apapun yang saya ketikkan di sini akan muncul jika menggunakan metode get. Namun akan berbeda jika saya coba menggunakan dengan metode post. Misalnya saya ganti gitu ya, misalnya dengan metode post. Kita refresh, oke. Jika username kita isi John, lalu di sini kita ketikkan 1234, kita login. Nah, maka apa yang kita masukkan di form tadi tidak akan muncul di URL. Jadi disarankan kalau teman-teman ingin melakukan pengiriman data, kalau datanya memang sedikit dan juga tidak terlalu penting kalau misalnya datanya terbuka, maka teman-teman bisa menggunakan metode get. Tapi kalau misalnya memang teman-teman merasa datanya itu rahasia dan tidak boleh diumbar di URL dan juga banyak gitu ya datanya, maka teman-teman bisa menggunakan post seperti ini. Kita akan coba lanjutkan untuk pembuatan formnya. Di sini kita akan coba buat satu lagi form namanya register. Kita akan melakukan copy copas di sini. Nah, di sini kita ganti saja dengan nama register. Di sini kita akan buat link ya. Link yang menyambungkan antara halaman ini dan halaman register ini. Di sini kita langsung saja tambahkan di bagian bawah sini adalah tag A. Lalu di sini href. Di sini saya akan coba mengetikkan HTML forms. HTML form dan link yang ingin dituju adalah HTML. Lalu di sini saya akan memberikan kelas namanya, harusnya saya sudah buat sih di sini. Namanya text center. Jadi teksnya nanti ke tengah. Saya coba berikan di sini text center. Lalu go to register. Kita save, lalu kita lihat hasilnya di sini. Oke. Kalau kita ketikkan di sini, maka harusnya dia berbentuk seperti ini ya. Nah, di register kita bisa membuat banyak hal. Kalau misalnya di materi sebelumnya melihat kalau input type itu hanya ada type text dan juga password, sebenarnya input type itu ada banyak ya. Di antaranya itu ada radio dan juga checkbox. Jadi silakan saja teman-teman bisa mengecek nanti di w3schools.com misalnya, website referensi untuk belajar tag HTML. Nah, di situ ada banyak input type-nya ya. Nah, misalnya saja saya akan coba menambahkan isi dari register form ini. Di sini saya coba menambahkan div class, div baru, terus kelasnya di sini form group radio. Lalu di sini saya tambahkan paragraf dengan nama gender. Lalu HR di sini untuk memberikan garis bawah. Garis bawah seperti ini. Nah, di sini saya akan berikan label lagi dengan nama gender dan juga di sini saya memberikan female ya. Lalu di sini saya akan coba input type radio. Ke input type radio, name-nya di sini adalah gender, lalu ID-nya gender juga. Gender, tapi karena ID itu harus unik gitu ya, kita ketikkan saja ini gender F dan value-nya adalah F yang berarti female. Dan saya akan melakukan copy di sini. Di sini kita akan ganti dia menjadi male. Kemudian di sini gender M dan nilai di sini male. Kita coba save. Lihat hasilnya. Maka hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, bedanya nanti antara radio sama checkbox. Kalau radio hanya bisa memilih satu, sedangkan checkbox bisa memilih lebih dari satu. Nah, saya coba pilih di sini. Saya pilih female, maka ketika saya pilih male, maka female akan hilang ya. Kita coba tambahkan lagi yang input type checkbox ya. Kita tambahkan dulu. Div class form group checkbox.
Kita berikan keterangan di sini, how do you know this feature? Di sini kita tambahkan HR. Ya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke. Lalu di bawahnya kita akan menambahkan checkbox. Input checkbox. Name-nya adalah YouTube. ID-nya adalah YouTube. Sementara value-nya juga YouTube. Terus labelnya kita berikan di sini YouTube. Dan juga namanya di sini YouTube. Sekali lagi kita copas. Di sini kita berikan nama others. Lalu di sini kita berikan keterangan other. Untuk di sini juga sama, other, dan juga other di sini. Value-nya other. Kita save. Nah, kalau di radio tidak bisa memilih dua-duanya, maka untuk sini kita bisa checkbox, kita bisa memilih dua-duanya. Kalau misalnya kita mau ganti ataupun tambahkan juga bisa. Jadi balik lagi ke teman-teman, kebutuhan formnya seperti apa. Itu dia, sampai jumpa di video berikutnya.